Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang saya cintai dan hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'amalin la yanfa', a'udzubika min qalbin la yakhsha', a'udzubika min nafsin la tashba', a'udzubika min da'watin la yustajabu laha. Penyakit jiwa, para sedang Jumat yang saya cintai, itu jiwa yang tidak pernah kenyang, nafsu latas bah, jiwa tidak pernah kenyang. Kemudian dampaknya nanti itu adalah pada sembarangan dalam mencari kehidupan, atau dia kurang dalam masalah warok, dia kurang hati-hati. Warok itu bukan sesuatu yang haram kemudian diambil. Warok itu adalah dia hati-hati dalam sesuatu yang halal, karena halal itu menggoda. Yang kalau kita buka pintunya banyak pintu-pintu mubah, yang kalau kita buka lagi banyak pintu-pintu haram, dia masuk cebur dan nggak bisa keluar lagi. Akibat satu, nafsun la tasbah, atau jiwa yang tidak pernah kenyang. Dia punya jalan cerita, teman-teman sekalian, sampai akhir doa-doa kita itu gak pernah diterima, ibadah kita itu gak pernah diterima, tilawah Quran kita itu gak pernah diterima. Nah sekarang zikir-zikir kita gak pernah diterima. Nah satu apa? Mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa masrabuhu haramun. Sumber makannya haram, sumber minumnya haram, sumber pakaiannya haram. Kemudian Rasulullah SAW bilang, anna rajulun kiru safar, Rasulullah laki-laki pokas-pokas safar itu kegiatan dalam jauh. Karena kalau safar itu kan doa diterima, karena sendirian, nggak ada yang ngebantu, nggak ada yang ngedorong. Biasanya kalau sendirian, itu Allah suka. Itu Allah suka. Ini enggak, udah musafir tapi doa nggak terima, benar kan? Cuma yang punya bila sama tangannya diangkat ke langit, dia bilang ya Rab, wahai Rab, wahai Rab. Tapi kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Pakaiannya saja berdoa. Dari mana doa itu diterima? Haram bukan itu berarti kemudian ainnya, makanan, pakaian, benar. Sumber. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan itu halal, walaupun sumber pencarian kita itu halal, cara dan haram. Nah disitu ketika nafsu dan tasbah, jiwa itu nggak pernah kenyang, ada satu kayak sumut gitu. Pada jamaah sekalian, sumut itu mungkin nyari terus, mencari terus, nggak pernah kenyang. Pasti salah, pasti jatuh, pasti nggak walau, pasti haram.
buat apa ibadah. Ini penjelasan cerita yang panjang kata Rasulullah, bermula dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu beda dengan info. Kalau info bisa ambil dari mana aja. Baca kitab bisa, baca buku bisa, browsing bisa, tanya sama orang bisa. Hadis banyak, ada 100.000 tafsir apa juga ada. Tapi kemudian gak punya manfaat, karena bukan itu yang namanya ilmu nafi. Satu ilmu yang ketika dipelajari, ketika dia mendengar, datang keyakinan. Al-yakinu itu yang mahal. Al-yakinu wal khasyah innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut pada Allah itu adalah para alim. Sampai ke derajat yakin. Derajat yakin ada derajat di mana ada berapa nama Allah yang Allah titipkan dalam jiwa dia, yang terkait dengan ketidakhati-hatian dia nanti ketika mencari harta. Baik, nanti kita lanjutkan. Yang kedua, min qalbin la yakhsha. Ketika orang tidak sampai derajat yakin dalam ilmunya, hakiki itu keyakinan yang jalan pada Allah, nggak ada ketakutan, dapat dipastikan pastinya hatinya nggak khusyuk. Kita orang yakin sama Allah, maka banyak pihak lain yang berperan di hati, banyak yang masuk, banyak yang ahzu qalbahu, ngambil hati dia itu banyak. Ada manusia, ada keadaan, ada situasi, ada makhluk lain, ramai, ini nggak pernah khusyuk. Cek sholat dia tadi, Allah harusnya kita sampai seorang itu darajat yakin jika Allah bukan yang lain. Bisa nih dari ketaatan, bisa dipercepat, bisa sholat itu pas waktunya, wudhu itu pas waktunya, bisa dia ngomong dia begini, ayo kita sholat. Maknanya apa teman-teman? Buat nanti maknanya lebih sibuk sehingga sholat itu perlu di baik kita jalan lagi. Tapi ketika hatinya khusyuk, banyak yang nampatin, banyak yang ngambil jiwa dia nggak utuh lagi. Tawajuhnya kepada Allah itu nggak lurus. Wah nggak lurus. Engkau pasti, pasti. Saya baca Quran orang itu, baik kok. Suruh zikir, kok pasti. Karena mungkin hati itu punya dua muka, itu face itu enggak ada. Hati itu satu muka. Kalau di cermin, objeknya taruh cuma satu, kayak begini. Kalau ada dua objeknya, banyak. Cerminnya banyak, hati itu banyak. Gimana dia mau khusyuk? Nah orang yang khusyuk pasti jiwa itu nggak pernah kenyang. Sungguh itu selalu mencari itu. Karena setiap yang nempatin hati dia itu minta. Ya, yang nempatin hati dia itu minta. Orang dari hati minta jatah, dia jatah tawajuh. Situasi nempatin hati kita, dia minta jatah, dia tawajuh. Ketika minta jatah itu minta terus. Jadi kemudian amalan-amalan kita itu adalah amalan-amalan orang yang nggak pernah kenyang dengan sesuatu. Nah, ketika dia tidak kenyang dengan sesuatu, dia nggak pernah khusyuk, ilmu tidak bermanfaat, kemudian natijahnya. Faedah saja berdoa, gimana doa itu diterima? Coba berdoa. Tidak bersama, nggak bersama. Karena banyak pihak lain yang ganggu, yang ngeracukin dia pada jemaah sedang Jumat puasa ceritanya. Nah, itu yang dibilang dengan tamak. Tamak adalah jiwa kita sumutnya itu melihat orang lain, melihat pihak lain, dia merasa kurang. Ini dia awal musibah, awal kejatuhan.
awal seorang kita terperosok di dunia, pasti ngerasa bahwa rezeki yang Allah turunin kepada dia itu nggak cukup. Gimana orang itu akidahnya? Kita bingung. Allah itu punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Jadi, lihat nama Allah dua ini yang berhubungan dengan seorang itu jadi Arab atau jadi tamak. Itu nama Allah Al-Kafi dan Al-Ghani. Baik, kita mulai dari Al-Ghani. Al-Ghaniyu yang maha kaya, tapi Allah juga Al-Mughni, mengayakan pihak lain. Diberilah kita rezeki. Dan ada yang nggak diberi. Min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Makhluk yang melata di muka bumi semua itu kebagian rezeki, dan dikurangi, nggak ada yang salah. Ya. Nah, rezekinya itu nih, itu ada nama Allah yang lain, nggak sembarangan. Al-Kafi, cukup, jangan hadirin Allah dalam doa kita. Kalau kita nggak cukup, Allah. Kalau dia di kanan, ke kiri, ya Allah. Kalau di atas, turunin, ya Allah. Kalau di bawah, angkat, ya Allah. Allah diajarin tentang kemaslahatan kita. Mencintai kita tahu, kemudian kafaah, kemampuan, seberapa kita ditulis itu nama Allah kan tidak pernah kurang. Nah, kenapa kita kedebak-kedebuk? Kenapa kemudian kita nyari tambahan? Kenapa kemudian kita jatuh terperosok pas nyari tambahan itu, kemudian masuk pintu halal, keluarnya pintu mubah, masuk lagi pintu haram, ada jatuh? Jadi kenapa? Merasa nggak cukup. Ketika orang merasa nggak cukup, di hati itu suzon sama Allah namanya. Suzon orang nggak boleh. Suzon sama makhluk tidak boleh. Gimana kalau orang ini suzon kepada Allah? Apa? Tidak cukup. Ada Allah punya nama Al-Kafi. Otak cerdas luar biasa. Kalau nggak percaya, jajal. Ilmu ini harus dijajal. Kita merasa nggak cukup aja. Ntar habis ini dalam hati suzon sama Allah, timbul pasti nih satu nih, al-hirsu ma'al faqri, pasti. Nggak mungkin enggak. Hirsu ma'al faqri, hirsu itu kemudian dia, hirsu itu adalah bukan di mata tanah, ini bukan di mata tanah. Lihat, mulai hitung-hitung, mulai pengen. Nah, ketika orang itu mulai hitung-hitung, mulai pengen, mulai lihat, nggak masuk sama Allah, lihat deh, fakir, pasti dia itu fakir, miskin, butuh, gak ada yang sehabisnya. Saat itulah cobaan paling besar, azab paling besar dia sedang terima, yaitu apa? Dia jauh dari Allah. Karena apa? Ketika dia fakir, ada satu kewajibannya, yaitu asyukru, pasti dia sibuk untuk menutupi kefakirannya. Pasti dia sibuk untuk menutupi kefakirannya. Dan saya bilang tadi, sampai saking lupanya kepada Allah, dia bilang, ayo sholat gitu. Harusnya kan kita hari sama Allah sambil lupa kerja, ayo kita kerja. Sambil lupa dari tamak-tamakan ini dunianya. Awal musibah pas kita setuju sama Allah itu, kemudian jatuh orang itu menjadi hirsu ma'al faqri, kemudian syukrun baik, sibuk setiap hari, tidak henti-hentinya. Ketika sibuk, itu keluar dari risalah. Khayal khalqil insan, tujuan penciptaan manusia itu apa? Maka jinna wal insan illa cuma ibadat doang, nggak ngapa-ngapain. Al-rizqu maksumun, rizki udah diatur, tapi takwa, iman, surga belum ada yang jamin. Mempertaruhkan dia dari sesuatu yang diatur pada yang belum dijamin, humpun bodoh. Coba nih,
Mempertaruhkan diri sebelum dijamin pada yang belum dijamin. Namun minal ahmaq, salah satu contoh kebodohan jiwa. Terus begitu tiap hari, terus begitu tiap hari, sehingga salah seorang ulama besar yang bernama Abu Bakar Al-Arab pernah mengungkapkan satu istilah. Mengungkapkan satu istilah bilang begini, laukilah litana. Kalau kita tanyakan kepada si tamak, maksudnya bukan orang yang tamak ya, sifat tamak ini personifikasi dari tamak. Laukilah litana, kalau kita tanyakan kepada si tamak, man abuka, siapa bapak engkau? Pasti dijawab asyakku fil makdur, syak pada sesuatu yang sudah diukur sama Allah berupa penghidupan dia, syak aja sama. Kemudian laukila liritana ma'urfat, wahai sang tamak, apa skill anda? Keahlian anda itu apa? Keahlian mendalam gitu itu apa? Kata si tamak apa? Iktisad usul. Orang tamak itu pasti kerjaannya ngumpulin kehinaan. Pasti. Ketika dia tamak, ketika sumutnya banyak, ketika dia nyari tambahan, ketika dia merasa nggak cukup dari Allah, banyak referensi lain. Allah Somad hilang. Apa referensi lupa makhluk atau manusia? Dia harus nunggu, harus minta, dia harus rela injek demi dia dapat apa yang dia pengen itu lupa tamak mana atau setiap harta yang didapat dari zul nggak boleh diambil. Karena Allah sudah jamin dengan kepala tegak kita bisa ambil harta Allah. Tapi begini lah, jangan sampai ya, karena itu adalah sifat daripada orang yang tamak. Nah kemudian kata Allah, lalu tidak sama maaf ya tukar. Kalau bertanya kepada si tamak ini itu sudah berdelegasi, maaf ya tukar, apa sih tujuan anda, dream itu apa sih goalnya? Herman sebenarnya adalah enggak dapat apa-apa dia, enggak dapat Herman. Kata kaidah usul fikih, man ta'ajjala bi syai'in ajiba hirmani, barang siapa pengen cepat-cepat dapat sesuatu, Allah malah halangin dia dari dapat itu. Enggak usah kita pikir diri kita, lihat contoh-contoh yang ada. Ketika orang itu cukup, dia pengusaha udah enak, dia kerja udah enak, yang penting apa? Dia dengan bijak. Buat anak ada, buat istri ada, buat diri ada, mana ada ikhtinan, ada ketenangan jiwa di situ. Hubungan sama Allah nggak terganggu, dalam pekerjaannya nggak terganggu, nggak ada waktu yang keambil suatu bermuamalah sama Allah itu nggak keambil. Itu udah bagus rezekinya, udah bagus. Kalau ada dua ini udah bagus. Jangan kemana-mana, jangan coba nyari tambah. Itu maksud dia. Karena Allah punya nama Al-Qayyum, Al-Hayyu, menghidupkan Al-Qayyum. Ngasih tempat ini buat yang A, ini buat B, ini tidak tertukar, nggak mungkin salah, kasih tekan keluar sendiri, ajur tamat namanya. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sering kita baca dalam surat Al-Qur'an, maknanya faham azan. Pahami dengan baik. Ini bagus buat kehidupan kita selamat. Dan enak-enak dia gitu, dia pengen cari yang lain, dia pengen jadi ini, dia pengen kayak gitu. Dia hasilnya apa? Karena pada awalnya dia bisa ngumpulin segala macam dengan cara iktisar usul, dia nunduk sama pemerintah, nunduk sama pengusaha, nunduk sama politikus, nunduk sama siapa demi dapat jatah suatu tempat, suatu posisi, satu uang. Pokoknya orang kalau tamat empat tadi pasti mudahan.
Waduh, lalu itu dihinum, pasti nunduk. Karena rezeki yang Allah turunin itu gak perlu nunduk, dia gak perlu jongkok, dia gak perlu apa-apa, dia ada. Allah yang nyediain. Tapi kalau dia mau nyari rezeki di luar yang sudah Allah tanggung, dia pasti harus nunduk. Manusia gak benar, manusia gak boleh. Kenapa ya? Sang sakit gak benar sama sang sakit, sang butuh gak benar sama sang butuh. Kita semua fakir, ngapain tergantung? Ada orang yang fakir juga, pasti nunduk. Mudahan pasti ada. Yang kedua, masa ada rezeki yang harus kita ambil dengan cara muhana, dihina-hina. Siap bos, 86 bos, hamba. Demi hubungannya terjaga dengan yang orang diharapkan rezekinya. Tidak pernah sadar kita, Allah nggak pernah ngomong, Allah nggak pernah. Biasanya hubungan Allah itu nggak pernah hangat, nggak pernah haror. Tapi hubungan sama manusia yang kita harapkan rezekinya hangat. Say hello, dirawat, kasih parcel, dijaga hubungan itu sama Allah tak terjaga. Loh kan siapa nasi? Pasti muhana kita hina. Mukanya itu malu merah, air muka itu hilang demi dapat rezeki. Rela deh. Manusia jenis apa yang lebih? Yang ketiga pasti muzilah, pasti muzilah itu rela dia tidak. Rela badannya tinggi sambil dia ngomong mana upahnya. Buat dia nggak ada masalah di sakit, buat dia nggak ada masalah di malu. Tapi dia dapat apa yang dia pengen. Pasti tenang, pasti terhalang. Lihat kemudian disita, lihat kemudian hilang, lihat kemudian dalam waktu sekejap apa yang pernah dikumpulin habis. Habis. Tidak kegilaan yang ada kemudian di sendirinya. Waktu ada seorang ulama besar nama Fard al-Mausili dari daerah Mosul atau Baghdad. Beliau ingin menggambarkan tentang mengasosiasikan masalah orang yang tamak. Kata beliau begini, orang yang tidak tamak, orang yang yakin dengan Allah, bahwa Allah punya nama Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Kafi, itu kayak burung elang. Dia nggak pernah pakai sayapnya kalau depan, pelan-pelan doang, di atas, dari atas juga semua kecil. Dia bebas, kuliah. Rezeki dia nih, rezeki sekali tupikan, ambil, bebas lagi. Ibadah, ibadah, umroh, habis mau pikir lagi, naik lagi, terbang lagi, kenapa? Nggak ada yang capek. Nggak ada gedebuk. Kan dia tahu rezekinya dijamin, tinggal ngetik aja kalau mau. Dia nggak perlu mencari ke sarang, nggak perlu mencari ke laut, nggak perlu kemudian turun ke tanah mencari-cari kan. Ketika dijamin, pas waktunya kelihatan, ditukik, itu dapat. Terhidap seperti elang. Baik, baik. Dia salah punya teman. Nah, biasanya tamak itu mulai dari teman yang dia mau tiru. Dan dia belum pelikan. Jamaah sholat Jumat masih belum pelikan kan lehernya ini begini. Nyimpen dia. Harusnya begini, nyimpen dia tabungan, deposito. Nah, elang yang tadi rezekinya adalah satu kali rutikan, dia nggak pernah sibuk, dia nggak pernah mikirin apa, dia nggak pernah pikiran harta dia banyak kemudian Allah lupa, nggak pernah. Melihat pelikan enak juga ya. Kalau rezeki beda-beda, tapi pelikan diciptakan begitu ya begitu. Ada orang begitu jangan kita salahin. Nah kita kalau begitu jangan kayak begitu. Kok beda-beda? Al-Qayyumu iqamatul abdi. Nah kalau orang di setiap posisi, nah orang itu pengen pelikan, pengen punya, pengen nyimpen, pengen ada sesuatu yang membuat dia aman. Safe lagi gitu lah, buat nanti, apa. Dia beda kata rezekinya, pengen nyamain jatuh. Dia menjadi akan dalam ada satu potong daging, perat kayak wagyu lah gitu ya.
ya sambar. Bukan karakter ya, biasanya beranak ayam, biasanya berular, biasanya bertikus. Wagyu di sana, nggak tahu jebakan, jebakan. Yang jebak anak kecil. Habis itu turunlah 3 kali dibakar naik. Terhina kan? Lihat kemudian rezekinya dijatah sama anak kecil. Anak kecil kalau ngasih makan burung, ayam kan sembarangan aja, pernah dikasih kangkung, pernah dikasih ketimun. Lihat, akhirnya Hirman, akhirnya dia nggak punya. Gak pernah rasain apa yang pernah dirasain dulu. Dia telah gadaikan kebebasannya. Elang yang dulu soliter, lambang kesendirian, lambang uzlah, lambang bersama Allah. Kemudian dia hidup di keramaian kampung dan di piaran anak kecil. Kurang hina apalagi burung ini kemudian. Kemudian bertanya lagi kepada Syekh Farid Al-Mausili. Saya kayak harus tamak. Orang yang tamak itu halnya seperti apa sih? Allah langsung kasih contoh depan mereka, ada 2 anak kecil lagi main sama lagi makan roti. Yang satu rotinya dari rumah dia bawa diolesin mentega. Yang satu anak kecil itu bawa dari rumah juga diolesin mentega sama dikasih meses istilahnya. Nah, yang dijual sama mentega nggak merasa cukup, itu jadi orang tua. Nah, ada yang nggak makan roti loh, gitu. Enak, ngelihatnya malah meses, minta. Saya minta mesesnya dong. Nah, ini dia, hati-hati. Manusia kalau dideketin dengan pegang baik-baik. Jadi jangan salah kan kalau ada orang bilang roh itu bulan nasi apa, saya lihat semua manusia itu tertinggi semua. Ketika kita butuh sama orang, deketinnya pasti dia kayak terhina. Apa yang kata itu? Apa gimana? Boleh? Saya kasih contohnya. Cuma dari sana ambil ya, dari sana lalu berjalan ke jalannya anjing, maaf. Kemudian sambil buk-buk, jalan dia sambil buk-buk, dapat coklatnya. Cuman pengen dapat coklat, dia harus takaluk bersifat sama seperti anjing. Begitu terhinanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warhamni wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin sidqil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazim as-salati ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bizalika irsyadan wa ta'liman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma an ashabihi Abu Bakr, Umar, Utsman wa Ali. Wa la sa'il ashabin nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa dhkurkum wa dhikrullahi akbar. Wassalam.